Halo Sobat Cerdas, pernahkah kalian melakukan kegiatan wawancara? Ayo, bersama Pak Hari, topik wawancara ini kita pelajari bersama. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara ada dua istilah, narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap, di antaranya menggunakan bahasa yang baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, tidak menyela pembicaraan. Saat kita memilih narasumber, sebaiknya sesuai dengan bidang keahliannya. Jika pertanyaan tentang sumber daya energi di bidang pertanian, maka narasumber yang ditemui adalah seorang petani. Jika ingin mengetahui bidang pendidikan, maka yang diwawancari guru atau kepala sekolah. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, tentukan tema dengan tujuan agar kita fokus dengan yang ditanyakan. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, lakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Yang ketujuh, buat laporan dan kesimpulan dari hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan dalam wawancara. Kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. What artinya apa? When artinya kapan? Where artinya di mana? Who artinya siapa? Why artinya mengapa? Dan how artinya bagaimana. Contoh wawancara dalam membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W1H kepada pedagang sayur keliling. Apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang sayur? Kapan Bapak mulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak menyiapkan sayuran? Dan bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membelinya? Tibalah saatnya kita membuat laporan wawancara. Bab pertama berisi tentang latar belakang. Kita bisa menuliskan alasan melakukan wawancara. Bab kedua tentang maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Bab ketiga tentang topik wawancara. Kita bisa menuliskan topik dilakukan wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Bab kelima berisi tentang laporan hasil wawancara. Kita bisa menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Bab keenam adalah kesimpulan. Hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan selama proses wawancara. Yang pertama,
Buatlah janji dan minta kesediaan dari narasumber untuk bersedia diwawancarai. Yang kedua, saat melakukan wawancara, perkenalkan diri. Yang ketiga, setelahnya berpamitan, mohon diri dan mengucapkan terima kasih. Yang keempat, meminta maaf jika ada sikap atau hal yang kurang berkenan. Baiklah sahabat cerdas, sekarang giliran kalian untuk berlatih tentang wawancara ini. Selamat berlatih.